Di tengah hingar-bingarnya dunia yang maksain kita buat selalu kelihatan happy dan baik-baik aja, kadang itu ngebuat kita sulit buat nerima kalau penderitaan, kesedihan, kebingungan, atau bahkan keresahan itu adalah bagian normal dari kehidupan. Perasaan iri ketika ngelihat rekan sejawat kita yang udah bisa ngebahagiain orang tuanya, sementara kita yang belum bisa ngapa-ngapain. Atau perasaan gundah ketika ngelihat mereka yang ngerayain keberhasilannya, dan kita yang cuma bisa jadi penonton, yang mana di sisi lain sebenarnya kita juga pengen. Semua perasaan itu adalah bagian yang sangat normal dari kehidupan, nggak perlu buat dihindari atau bahkan dihilangkan. Dan nggak jarang ada yang sampai nyoba buat lari dari kenyataan atau bahkan mabok-mabokan dengan dalih nyari jati diri. Waduh, bahkan kita kerap mencari jalan instan dalam upaya memutar roda kehidupan biar dapat ngerasain kebahagiaan yang sama seperti yang orang lain rasakan. Jalan instan yang saya maksud di sini ialah seperti bermain judi slot atau hal-hal buruk lainnya. Entah itu karena pengen beli kendaraan impian seperti teman-teman kita yang orang tuanya udah kaya, atau pengen ngebeliin adik kita hadiah, ngasih pacar kita bunga, bahkan ada yang untuk ngebahagiain orang tua. Ini halu sih. Yang lebih bahayanya, kita bisa nipu atau merugikan orang lain buat wujudin itu semua secara instan. Kalau dipikir-pikir, gak semua maling hidupnya susah. Koruptor hidupnya enak-enak aja kok. Tapi masalahnya adalah kita yang gak pernah puas. Dan rasa yang gak pernah puas ini sebenarnya manusiawi. Rasa itu bisa ngasih dampak baik jika kita nyalurinnya dengan cara yang baik juga pastinya. Karena tanpa kita sadari, sebenarnya disitulah momentum ledakan yang sebenarnya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas ini. Yang mana ini adalah masalah umum dan merupakan masalah yang gak seharusnya dipermasalahkan. Bukan bermaksud buat sok tahu atau ngasih motivasi layaknya motivator handal. Di sini kita cuma mau ngasih tahu kalau sebenarnya lo itu gak sendirian, men. Dan kita semua juga ngerasain hal yang sama seperti yang lo rasain. Kita juga ada yang pengen ini, itu, dan sebagainya. Gegana sih kalau kata saya, alias gelisah, galau, merana. Ada sebuah hal menarik tentang ini yang saya perhatikan dari ikan. Ya, ikan yang kita biasa makan di rumah. Gak mudah bagi para nelayan buat nyiapin ikan-ikan segar itu untuk para penjual di pasar, sebelum nantinya dibeli oleh ibu-ibu kita. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu lamanya ikan-ikan tersebut disimpan di dalam kapal dan dibawa dari laut hingga sampai ke pasar. Dan udah pasti ikannya udah gak segar lagi pas nyampe di pasar. Lantas, gimana cara para nelayan buat ngejagain semua ikannya tetap hidup selama berminggu-minggu di perjalanan hingga akhirnya sampai di pasar? Saya yakin pasti hampir semua dari kita mikir kalau ikan-ikan itu dibekuin atau mungkin diawetin pakai zat kimia. Dan jelas salah. Karena biar kualitas ikannya tetap bagus, ikannya harus yang masih hidup, bukan yang udah dibekuin. Dan disinilah hal gilanya dimulai. Hampir kehabisan akal, para nelayan di Jepang akhirnya nemuin sebuah ide brilian. Mereka nyampurin beberapa anak ikan hiu dengan ikan hasil tangkapan mereka. Alhasil pas mereka nyampe di pasar, ikan-ikannya masih dalam keadaan hidup, masih lincah, masih segar. Tentu ikan ini bakal laris manis di pasaran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi, selama berada di dalam kapal, ikan-ikan ini selalu bergerak biar gak dimakan sama hiu tadi. Mereka berusaha buat bertahan hidup dan alhasil, ikan-ikan itu main kejar-kejaran sama hiunya tadi selama disimpan di kapal. Kayak pembahasan kita di awal tadi. Rasa iri, gelisah, gundah, ataupun rasa capek karena begini-begini aja dan gak ada kemajuan, semua rasa itu bagaikan hiu-hiu kecil yang mengganggu pikiran kita, yang ngebuat kita untuk terus bergerak. Mereka maksa kita buat bergerak dan maksa kita buat nyari solusi biar kita nggak begini-begini aja. Alih-alih untuk ngehindar dari semua rasa itu atau lari dari kenyataan, kadang ada orang yang berani buat ngadepin rasa itu dengan mengambil langkah kecil setiap harinya. Dan sayangnya, disinilah bagian tersulitnya, yaitu memulai. Untuk masalah ini nggak ada solusinya, dan nggak semua hal perlu solusi. Sebanyak apapun bacaan kamu, atau sebagus apapun motivasi yang kita dengar,
gak bakal bisa bikin kita gerak kalau bukan kemauan kita. Terkadang kita cuma perlu bangun dari tempat tidur dan ngambil satu langkah kecil. Kayak ngerapiin tempat tidur misalnya, itu bakal jauh lebih baik ketimbang 1000 bacaan yang udah kita baca tapi cuma ngendap di kepala. Cobain aja dulu. Ntar kalau udah malas lagi, tinggal balik ke sini. Gampang kan?